Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah sekalian? Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan solehah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum memulai video kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah, kemudian membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang sekarang kita kenal dengan negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zolim, yaitu bernama Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan solehah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun Siti Sarah baru dikaruniai anak beberapa tahun setelah anak dari istri kedua dilahirkan. Istri kedua yang bernama Siti Hajar dikaruniai anak laki-laki lebih dahulu. Nabi Ibrahim memberi nama anak pertamanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun mulanya Sarah merasa sedih jika harus tinggal bersama dengan Siti Hajar karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan pada Nabi Ibrahim. Beliau merasa pilu saat melihat Hajar dengan Ismail, sampai ketika dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil ke kota Mekkah. Ia bermukim di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Di kota Mekkah, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil pada waktu itu tinggal di padang pasir yang sangat tandus dengan tarik matahari yang begitu menyengat. Lalu juga tidak ada satu orang pun yang menetap di sana. Siti Hajar pun begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi. Tidak ada orang sama sekali kecuali hanya pasir dan batu. Kemudian Siti Hajar merintih dan menangis. Ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Di sana tidak ada binatang, tidak ada pohon, bahkan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Padahal Siti Hajar masih bertanggung jawab untuk mengasuh Ismail yang masih menyusui kepadanya. Namun
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya yaitu Ismail di kota Mekkah. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya yaitu Siti Syarah. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat melihat Siti Hajar dan anaknya lagi, Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ia berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya. Siti Hajar pun kemudian langsung menyusui Ismail. Siti Hajar minum air persediaan yang dibawanya hingga suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Siti Hajar memandang kepada Ismail, bayinya yang sedang meronta-ronta kehausan. Kemudian Siti Hajar pun berusaha mencari sumber air. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Safa dan Marwah. Siti Hajar sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang ia temui di sana. Lalu dari Bukit Safa, Siti Hajar melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Kemudian berlarilah ia ke Bukit Marwah, tetapi setelah sampai di sana yang dikiranya air ternyata hanya bayangan. Siti Hajar pun mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Safa. Pergilah ia ke tempat itu, namun setelah sampai di Bukit Safa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Siti Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba di dekat Ismail berbaring memancarlah mata air. Air terus keluar dengan melimpah. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar pun langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam yang artinya berkumpul. Melihat air yang berlimpah, Hajar sangat bergembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah Ismail terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar. Wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bantuan dengan memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi oleh kematian. Mata air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau ke sana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di Bukit Safa dan Marwah. Hingga saat ini berjalan kaki dari Safa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut dengan sa'i. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba berubah karena perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan mimpi itu kepada anaknya Nabi Ismail. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya, Nabi Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Wahai ayahku,
kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak goyah dan iblis pun gagal menggodanya. Hingga akhirnya saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail, lalu diambillah pedang yang tajam yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim alaihissalam memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim yang masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Namun malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Nabi Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Selain itu, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bagian dari sejarah agama Islam tentang Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim yang begitu penuh kesabaran dan pengorbanan karena harus rela menyembelih putra kesayangannya, Ismail, yang kemudian dengan keikhlasannya itu Allah menggantikan dengan hewan kurban. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu mengenai tentang keikhlasan, ketulusan, dan keimanan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.